Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah eh, mengkarunia rahmat kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'innya, termasuk kita ya yang termasuk umatnya. Amin. Selamat siang ya, selamat malam, ataupun selamat pagi kepada rekan-rekan semua yang menonton video ini. Eh, Sebelumnya pernahkah kita berpikir gitu ya, bagaimana ucapan dan perbuatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada kita pada hari ini gitu. Nah, jawabannya itu adalah melalui video ini ya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai dasar-dasar ilmu hadis, yaitu maupun dari segi matan, sanad, rawi maupun derajat dari hadis-hadis tersebut. Nah, yang pertama itu ada dari apa itu hadis gitu ya. Nah, hadis itu adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Ya, baik itu dari perkataan beliau, perbuatan, ketetapan, ataupun sifat-sifat beliau gitu ya. Nah, hadis itu menjadi sumber ajaran Islam setelah Al-Quran ya, dan menjadi dasar dalam kehidupan beragama. Begitu teman-teman definisi dari hadis. Namun tidak semua hadis itu sama. Jadi untuk menilai suatu kebenaran hadis, ulama itu mengembangkan ilmu-ilmu khusus yang dikenal sebagai ilmu hadis, begitu ya. Nah, dan di dalamnya itu ada 4 konsep dasar yang sangat penting, yaitu sanad, matan, rawi, dan derajat-derajat hadis. Lanjut ke pembahasan selanjutnya. Yang kedua itu, apa itu sanad? Nah, sanad itu adalah rantai ataupun jalur dari para perawi yang menyampaikan hadis dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Abu Hurairah, kepada para sahabat, begitulah. Nah, Nabi Muhammad ini menyampaikan pesan-pesan ataupun menyampaikan hadis kepada para sahabat ini, lalu para sahabat meriwayatkan kepada para tabiin gitu ya, ataupun kepada murid-muridnya. Nah, lalu diteruskan oleh murid-muridnya itu kepada murid-muridnya berikutnya. Nah, hingga akhirnya dicatat sebagai hadis dalam suatu kitab hadis, begitu ya. Nah, itulah yang kita sebut sanad. Nah, sanad ini berfungsi untuk melacak sebuah hadis, sebuah perjalanan hadis. Nah, kan kita ketahui gitu, perjalanan hadis itu kan sangat panjang dari Nabi Muhammad sampai kepada kita itu ya. Nah, kalau rantai sanadnya itu kuat dan terpercaya, kalau kita sebut itu sikoh ya, hadisnya itu insya Allah pasti kuat gitu ya. Tapi kalau sanadnya itu terputus-putus, atau ada rawi yang lemah itu dapat dikatakan beliau kurang hafalannya ataupun yang lainnya gitu. Nah, hadis itu bisa kita ragukan. Lalu kita apa itu matan ya? Nah, setelah sanad pasti di setelah sanad itu isinya pasti matan. Nah, yang disebut matan itu adalah isi atau teks hadis dari hadis itu sendiri gitu ya. Contohnya hadis yang berbunyi innamal a'malu binniyat. Nah, innamal a'malu binniyat ini itu disebut sebagai matan. Nah, yang artinya itu segala amal tergantung pada niatnya. Nah, matan ini inti pesan dari yang ingin disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, matan hadis ini harus diperiksa dengan teliti,
Apakah isi hadis itu sesuai dengan prinsip Al-Quran, ataukah maknanya masuk akal dan tidak bertentangan dengan akidah. Nah, kalau matanya itu aneh atau bertentangan dengan Al-Quran, maka hadis tersebut bisa diragukan ya, walaupun sanadnya itu panjang. Lalu kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Apa itu rawi? Nah, rawi itu adalah orang yang meriwayatkan hadis. Para ulama memeriksa rawi itu sangat ketat ya. Ada dua syarat utama untuk seorang rawi. Yang pertama itu harus adil. Nah, adil di sini itu artinya dia itu berakhlak baik, jujur, tidak dikenal sebagai pelaku dosa besar ataupun pelanggar agama. Yang kedua itu rawi itu harus dobit, yang artinya hafalannya itu harus kuat. Hafalannya itu kuat dan catatannya itu juga akurat, sehingga dia mampu menyampaikan hadis persis seperti yang disampaikan sebelumnya gitu oleh gurunya atau sampai ke Nabi Muhammad. Lalu kalau seorang rawi itu pelupa atau suka berdusta, ya maka hadis yang dibawanya bisa dikatakan lemah gitu. Nah, ilmu ini tuh disebut jarh wa ta'dil, yakni menilai kejujuran dan keakuratan para rawi. Lanjut ke pembahasan selanjutnya ya, yaitu derajat hadis. Nah, berdasarkan kekuatan sanad, matan, dan rawinya, itu hadis dibagi menjadi beberapa derajat atau tingkatan. Yang pertama itu hadis sahih. Ya, ini adalah hadis yang sanadnya bersambung, rawinya adil dan dobit. Matanya tidak bertentangan dan tidak ada kecacatan gitu. Tidak ada ilat. Contohnya itu hadis-hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Yang kedua itu ada hadis hasan. Nah, hadis ini tingkatannya di bawah hadis sahih. Nah, rawinya itu jujur, tapi mungkin hafalannya tidak sekuat rawi yang sahih. Nah, hadis hasan ini tetap bisa dijadikan hujah. Yang terakhir itu ada hadis doib, yang paling nggak terlalu bawah ya, di bawah hadis hasan, yaitu hadis yang sanadnya terputus, rawinya lemah, terus atau matanya itu ada bermasalah gitu, maupun dari segi makna dan lafad. Biasanya hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Yang terakhir itu ada hadis maudhu. Nah, hadis doib ya, atau kita bisa disebut hadis doib. Nah, hadis maudhu itu hadis palsu ya. Salah saya. Hadis palsu itu yang sengaja dibuat-buat. Misal hadis yang dibuat-buat dan dikaitkan dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, hadis maudhu ini haram untuk diriwayatkan kecuali untuk memperingatkan kebatilannya. Nah, mungkin segitu penjelasan dari sanad, matan, rawi, dan derajat hadis. Jadi sanad, matan, rawi, dan derajat hadis itu adalah kunci utama untuk memahami keotentikan keajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, dengan memahami dasar-dasar ini, kita menjadi lebih selektif dan menerima dan mengamalkan hadis-hadis tersebut. Jadi, terus mempelajari hadis, tetap semangat, dan cintai ilmu hadis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.